Dijamin gak akan ada yang nolak kalau disajiin puding 3 lapis ini, karena setiap lapisannya rasanya super istimewa banget. Mau tahu cara aku buatnya dan tips-tipsnya supaya lapisannya menempel sempurna? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan dulu Oreo. Ini aku pakai yang original dan kita akan pakai 10 keping saja ya. Selanjutnya ini dihancur-hancurkan seperti ini. Nah, seperti ini sudah cukup. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, untuk 1 sendoknya seperti ini. Ini udah aku takar 4 sendok makan. 1/4 sendok teh garam dan 600 ml susu UHT full cream. Untuk UHT-nya ini aku sarankan pakai ultra atau diamond ya. Selanjutnya ini diaduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Seperti ini sudah cukup. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Pastikan harus benar-benar sampai mendidih supaya nanti hasil pudingnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah mendidih seperti ini, langsung matikan apinya. Aduk-aduk sebentar. Untuk loyangnya aku pakai loyang Sakura yang seperti ini, sudah ada tutupnya. Tuh. Ini ukuran 24 ya. Kita taruh Oreo-nya di dasar loyang. Seperti ini. Sekarang kita tuangkan puding susunya ke dalam loyang. Nah, ini dituangnya cukup segini aja ya bun, jadi kayak 4 centong. Kemudian sisanya ini ditutup dulu dengan rapat supaya nggak mudah membeku. Selanjutnya ini dibiarkan dulu sampai setengah set. Nah, ini permukaannya udah mulai berkulit seperti ini. Selanjutnya kita tuangkan lagi sisa pudingnya tadi, dan ini udah aku panaskan ya bun. Aku panaskan lagi kurang lebih 30 detik atau setengah menitan. Jadi dia balik panas lagi. Kenapa aku masukkan secara bertahap seperti ini? Supaya Oreo-nya nggak ngambang. Ini udah aku tuangkan semuanya. Selanjutnya dibiarkan dulu sampai setengah set ya. Bisa sambil dikipas ya bun supaya lebih cepat. Di bagian permukaannya sudah mulai membentuk kulit. Sekarang kita bikin lapisan yang kedua. Ini tadi aku pakai 1 saset agar bening, terus 2 saset Milo bubuk, 2 sendok makan gula pasir, dan 600 ml susu UHT full cream. Ini full UHT ya bun, nggak aku mix dengan air. Selanjutnya ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk Milonya biasanya masih agak bergerindil seperti ini, tapi kalau nanti sudah mulai dimasak nanti akan larut dengan sendirinya. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk sampai mendidih. Jadi untuk yang kedua ini kita buat kalau lapisan yang pertama tadi udah membentuk kulit gitu di bagian permukaannya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, langsung saja matikan apinya, aduk-aduk sebentar seperti ini ya. Nah, untuk lapisan yang kedua ini dituang. Kalau lapisan pertamanya udah seperti ini ya bun, nih masih gelembar-gelembar, tapi sudah berkulit dan kulitnya itu udah agak tebel. Ekstra hati-hati ya, supaya nggak jebol. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai catatan, untuk setiap lapisan yang kita tuangkan seperti ini, pastikan harus benar-benar masih panas supaya setiap lapisannya bisa menempel sempurna. Sekarang kita nyalakan lagi kipasnya supaya pudingnya lebih mudah ngaset, dan kita biarkan sampai membentuk kulit di bagian permukaannya. Lanjut siapkan lagi panci, nih pancinya nggak aku cuci ya bun, sisa yang tadi.
Masukkan 1 saset agar bening. Kemudian 4 sendok makan gula pasir. 1 sendok makan coklat bubuk. Lalu tambahkan 500 ml susu UHT full cream. Aduk sampai semua bahan-bahan tercampur. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Jadi kita buat lagi untuk lapisan yang ketiga ini setelah lapisan yang keduanya ada kulit tipisnya ya bun. Setelah mendidih seperti ini langsung kita matikan apinya. Kemudian tambahkan 50 gram coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Lanjut aduk sampai coklat batangnya benar-benar larut. Ini aku aduk kurang lebih 1,5 menit, udah benar-benar larut. Untuk lapisan yang kedua, lapisan Milonya sudah berkulit, masih gelombir-gelombir gini, tapi kulitnya sudah tebal ya bun. Sekarang langsung aja kita tuangkan puding coklatnya untuk lapisan yang ketiga. Tuang pelan-pelan aja. Nah, pelan-pelan aja ya bun. Itu boleh tempat cewek-cewek sendiri gak? Sudah aku tuang semua untuk puding coklatnya. Selanjutnya sekarang kita nyalakan lagi kipasnya, lalu biarkan sampai benar-benar padat. Satu tips supaya puding itu tidak berair, kalau masih panas atau masih hangat jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi kalau puding mau masuk kulkas, pudingnya udah benar-benar padat dulu di suhu ruang. Pudingnya tadi setelah dingin aku masukkan ke kulkas kurang lebih 1 jam. Dan ini udah benar-benar padat ya bun. Sekarang kita renggang-renggangkan di bagian pinggirnya seperti ini. Nah langsung aja kita keluarkan dari dalam loyang. Oh iya. Jadi mengeluarkannya sangat mudah sekali ya bun. Tuh pudingnya secakep ini loh, Masya Allah. Dan kalian lihat tuh bun, lihat bun, lapisannya tuh menempel sempurna kayak gini. Sekarang mau langsung aku potong-potong seperti ini. Masya Allah, ya Allah, ini lembut banget. Gimana nggak selembut ini ya bun, pakai full cream semua. Tuh si adek udah nyiapin piring. Suaranya dong dek. Masya Allah, secakep ini, Masya Allah. Sekarang mau aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah, ini benar-benar lembut banget. Banget lembutnya. Bismillah. Bun, ini enak banget. Setiap lapisan, dari mulai lapisan pertama sampai lapisan yang ketiga ini enak banget. Ini untuk cemilan, untuk ide jualan, pasti laris manis. Bun, sampai ketemu ya di video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga suka dengan resep yang aku buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.